Aku sudah kotor sekarang, teriak Nafisah menjerit lirih. Nafisah teringat kejadian sekitar 3 jam yang lalu. Nafisah menyerahkan kesuciannya kepada sang kekasih dengan sukarela. Nafisah baru saja tadi siang menerima amplop berwarna putih dari sekolah yang menyatakan kalau Nafisah sudah dinyatakan lulus. Nafisah sudah pacaran selama 1 tahun dengan Alan kekasihnya. Sang kekasih meminta Nafisah dan merayu Nafisah agar Nafisah menyerahkan seluruh miliknya. Nafisah dengan gampangnya menyerahkan tanpa banyak berpikir terlebih dahulu, sebab Nafisah sangat mencintai Alan. Hampir 1 jam lamanya Nafisah berdiam diri di kamar mandi. Kejadiannya tadi ketika acara kelulusan sudah selesai dan dilakukannya di rumah Nafisah. Sudah 3 bulan ini Nafisah menjadi yatim piatu. Seminggu yang lalu ibunda tercinta menyusul sang ayah. Alan mengatakan kalau dirinya akan menikahi Nafisah. Makanya Nafisah berani menyerahkan kehormatannya. Bagaimana kalau aku hamil? Pekik Nafisah terlintas. Nafisah sangat menyesali apa yang sudah terjadi. Namun nasi sudah menjadi bubur. Kini Nafisah hanya bisa pasrah dan berharap kekasihnya itu bisa menempati janjinya itu, agar hidup Nafisah ada yang menjamin dan Nafisah tidak hidup sebatang kara seperti ini. Di tempat lain, seorang pengusaha muda yaitu Elo Albert Adipati begitu shock ketika dirinya melihat hasil lab tentang rahim istrinya. Sang istri ternyata divonis mandul. Betapa hancurnya hati Elo saat ini. Penantian panjang selama 5 tahun ini pupus sudah. Nadira mandul. Ya Tuhan, bagaimana aku harus mengatakan kepada Nadira soal rahimnya yang tidak bisa menanam benih? Elo mengusap wajahnya secara kasar. Dirinya tak kuasa jika harus mengatakan yang sejujurnya kepada Nadira. Elo dan Nadira sudah menikah hampir 5 tahun lamanya. Usia Elo sudah tidak lagi muda, sudah 29 tahun, sedangkan Nadira baru 26 tahun. Elo dan Nadira selama ini belum pernah konsul atau memeriksa tentang kesuburan. Nadira emang sering mengalami masalah di sekitar Miss V. Mungkin itu salah satu masalah yang membuat Nadira mengalami kemandulan. Karena stres berat, Elo memutuskan untuk pergi ke sebuah klub. Setelah selesai dengan pekerjaannya di kantor, Elo hanya ingin menghilangkan stres dan menenangkan pikirannya. Sedangkan di rumah, Nadira sudah harap-harap cemas. Nadira sudah tak sabar ingin melihat hasil labnya. Mas Elo kok lama ya? Nadira benar-benar tidak tenang sekarang. Nadira terus mondar-mandir bak setrikaan. Pada akhirnya Nadira memutuskan untuk menghubungi Elo suaminya. Halo mas, gimana hasilnya? Nadira begitu bersemangat menanyakan hasil lab tentang kesuburannya ketika teleponnya sudah tersambung. Alhamdulillah sayang, kita sehat, tidak ada masalah sama sekali. Mungkin belum waktunya Tuhan memberikan rezeki untuk kita sayang. Ucapnya begitu lirih terdengar oleh Nadira. Tapi kenapa Mas Elo begitu sedih? Tanya Nadira yang merasa aneh dengan nada suara Elo yang terdengar lirih. Itu perasaan kamu sayang. Ya sudah, aku tutup teleponnya. Aku masih ada kerjaan. Ucap Elo berbohong. Oh ya sudah, selamat bekerja sayang. Nadira dan Elo pun memutuskan teleponnya. Nadira kembali mengempaskan tubuhnya di atas sofa. Nadira membuang nafas berat. Nadira cukup lega ketika mendengar kabar dari suaminya kalau tidak ada masalah dengan kesehatan soal kesuburan. Sedangkan di tempat lain, Nafisah sudah bersiap-siap untuk menemui kekasihnya yang bernama Alan itu. Nafisah akan memaksa Alan untuk menikahinya sebab Nafisah sudah bingung bagaimana caranya untuk menyambung hidup. Nafisah sudah tidak punya tabungan lagi. Sebelumnya, Kak Alan, aku sudah memberikan semuanya kepada Kak Alan. Aku berharap Kak Alan tidak ingkar janji. Ucap Nafisah penuh harap seraya bersandar di bahu Alan. Kau tenang saja sayang, Kak Alan janji Kak Alan akan menikahimu. Ucap Alan dengan santai. Alan berusaha untuk membuat Nafisah percaya akan janji manisnya. Terima kasih Kak Alan. Nafisah memeluk hangat tubuh sang kekasih yang paling ia cintai. Oga banget gue harus nikahin si Nafisah gadis miskin.
Akhirnya setelah 1 tahun gue pacaran dengan Nafisa, gue berhasil mendapatkan apa yang gue inginkan selama ini. Batinnya, Alan terus tersenyum seringai. Dirinya kini sudah berhasil mendapatkan apa yang ia incar selama ini. Nafisa udah berada di depan rumah Alan, rumah yang selalu tampak sepi. Orang tua Alan emang selalu sibuk di dunia bisnis, tidak ada pembantu juga, sehingga Alan sesuka hatinya membawa perempuan ke rumah. Kebetulan pintu rumah tidak terkunci. Alan lupa menguncinya, dirinya nerobos masuk saja. Kak Alan panggil Nafisa ketika sudah berada di ruang tamu, namun si pemilik nama tidak menyahut. Ternyata Alan lagi berbincang dengan Tony, teman kampusnya. Keduanya asik berbincang, membahas soal Alan yang sudah berhasil merenggut kesucian Nafisa. Lu keren Lan, hebat lu, bisa dengan mudahnya ngibulin Nafisa. Mendengar canda tawa Tony dan Alan, Nafisa berjalan menuju ke tempat suara itu berada. Si Nafisa emang gampang dibohongi. Dia pikir gue serius apa mau nikahin dia? Gadis miskin yang penampilannya ogah banget, ucap Alan mengajak Nafisa. Betapa terkejutnya Nafisa saat ini ketika dirinya mendengar ucapan dari mulut Alan. Hatinya terasa pedih. Ia pun memberanikan diri menghampiri Alan. Ketika mendekat, Nafisa mendaratkan tamparan yang keras ke wajah Alan. Lalu Nafisa mendorong kasar tubuh Alan sehingga membuat Alan tersungkur. Kau jahat, pekik Nafisa dengan getir. Kau sudah menghancurkan hidupku, Kak. Kau jahat, pekik Nafisa campur isak tangisnya. Makanya kalau jadi cewek, jangan terlalu bodoh, mudah dikadalin, Alan berkata dengan angkuhnya. Tidak banyak waktu buat Nafisa berdebat dengan Alan. Ia pun memutar tubuhnya dan langsung berlari keluar dari rumah Alan. Nafisa berjalan menyusuri jalanan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tiba-tiba gerimis datang tak diundang. Ia tetap berjalan di bawah guyuran air hujan. Gerimis itu dalam sekejap berubah menjadi hujan deras. Hidupku sudah hancur, lirih Nafisa dalam hatinya. Entah mau kemana langkah kaki Nafisa membawanya pergi. Nafisa, kau gadis kuat, kau pasti bisa melewatinya. Nafisa terus menyemangati dirinya sendiri. Tubuh Nafisa udah menggigil, namun ia tegak berjalan di bawah guyuran air hujan. Hati Nafisa sangat hancur. Penyesalan emang selalu datang di akhir. Nafisa sangat menyesal karena sudah memberikan mahkotanya kepada Alan. Nafisa udah tiba di rumahnya dalam keadaan basah kuyup. Nafisa duduk termenung di depan teras rumah. Nafisa sudah tidak punya tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemana aku harus mencari pekerjaan dengan modal ijazah SMA? Lirihnya, air mata Nafisa sudah tidak terbendung lagi. Rasanya aku ingin ikut ibu dan bapak, lirihnya lagi. Nafisa tetap duduk termenung tanpa memikirkan tubuhnya yang basah kuyup akibat diguyur air hujan. Nafisa tengah meratapi nasibnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 petang. Hujan pun sudah reda. Ada wanita berpakaian minim dan usianya sekitar 30 tahun. Dahinya mengkerut ketika melihat Nafisa yang tampak terpuruk. Wanita itu seorang mucikari. Kenapa anak itu? Ucapnya penasaran. Wanita yang bernama Irna pun menghampiri Nafisa. Halo, Irna menyapa Nafisa. Sapaan Irna membuyarkan lamunan Nafisa. Tante siapa? Tanya Nafisa dengan tatapan menyelidik. Nafisa memperhatikan wanita yang kini berdiri di hadapannya. Ia memperhatikan secara seksama dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perkenalkan, nama saya Irna. Irna mengulurkan tangan kanannya. Tanpa sungkan, Nafisa menerima uluran tangan Irna sehingga kini keduanya saling berjabat tangan. Namaku Nafisa, jawabnya sendu. Tubuhmu basah kuyup begini. Nafisa, kenapa kau tidak keringkan dulu tubuhmu dan ganti pakaianmu, nanti kau demam, ujar Irna yang begitu miris melihat gadis remaja yang berdiri di hadapannya. Aku tidak peduli, hidupku sudah hancur, jawabnya singkat. Nafisa, ada apa denganmu? Jika kau ada masalah, cerita saja, jangan sungkan, Irna berkata dengan tulus. Irna merasa penasaran dan rasanya ia ingin tahu banyak hal tentang Nafisa. Pada akhirnya Nafisa yang membutuhkan teman curhat saat ini. Dirinya kini menceritakan semua masalahnya kepada Irna, wanita dewasa yang baru saja ia kenal. Elo kini sudah berada di dalam sebuah klub. Entah sudah habis berapa gelas minuman alkohol yang sudah Elo minum. Flashback on.
Elo, Mama ingin sekali secepatnya menimang cucu. Elo, hidup Mama tidak akan lama lagi, apalagi dengan kondisi Mama yang sudah sakit-sakitan seperti ini, ujar Mama Hana, mamanya Elo. Beliau terus saja meminta cucu kepada Elo, sebab cuman Elo anak satu-satunya. Mama Hana memiliki riwayat penyakit jantung. Ia ingin sekali sebelum ajal menjemputnya, Elo dan Nadira sudah memberikan cucu untuknya. Iya Mama tenang saja. Nadira secepatnya bisa hamil, ujar Elo dengan penuh keyakinan. Sebelum Elo mendapat hasil lab itu, Elo begitu yakin kalau Nadira akan segera hamil. Mama tunggu kabar baiknya Elo, Mama Hana berkata dengan penuh harap. Mama Hana sudah tidak sabar rasanya ingin mendengar kabar soal kehamilan Nadira. Flashback off. Elo bingung saat ini, bingung bagaimana caranya mengatakan kebenaran kepada Mama dan istrinya. Elo tidak mau membuat sang istri sedih dan nantinya frustasi, apalagi dengan kondisi sang Mama yang mengidap penyakit jantung. Selamanya saya tidak akan punya anak, pekik Elo di dalam klub. Elo mabuk-mabukan sendiri, tidak dengan rekan kerjanya. Elo benar-benar ingin sendiri saat ini. Di rumah Nafisah memutar-mutar tubuhnya secara perlahan-lahan. Nafisah tidak percaya kalau dirinya bisa secantik dan semodis ini. Nafisah menerima tawaran Irna untuk menjadi wanita malam di sebuah klub yang banyak didatangi pengusaha, tentunya laki-laki berduit yang tukang jajan. Nafisah tidak punya banyak pilihan lain lagi. Mungkin dengan pekerjaan seperti ini, Nafisah bisa mengubah nasibnya. Nafisah bisa kaya mendadak jika ia mampu menjadi primadona di klub itu. Apalagi usianya yang masih muda, meskipun Nafisah sudah kehilangan kehormatannya sebagai wanita. Tante Irna ajarin aku, pinta Nafisah kepada Irna. Nafisah belum mengerti tentang pekerjaan seorang wanita malam. Cukup menemaninya minum Nafisah. Nah, bonusnya itu jika dia meminta ditemenin plus-plus, kau harus mau, lumayan loh, gede bayarannya. Irna begitu bersemangat. Irna yakin kalau Nafisah bisa menjadi primadona, nantinya akan banyak bonus yang masuk ke saku Irna juga. Oh, cuman itu sih gampang. Hidup aku sudah hancur, kesucian aku pun sudah diambil oleh laki-laki jahat seperti Alan. Aku sumpahin, semoga si Alan itu disakitin sama cewek yang dia sayang. Sumpah serapah itu terucap begitu saja di mulut Nafisah yang sakit hati atas perlakuan Alan padanya. Alan berpacaran dengan Nafisah hanya untuk mendapatkan kehormatan Nafisah. Setelah dapat, ia campakkan bagaikan sampah. Kalau sudah siap, ayo kita ke klub, ajak Irna dengan semangatnya. Oke, Nafisah tak kalah bersemangatnya. Ya Tuhan, ampuni aku, mungkin dosaku sudah tak terhitung, tapi aku tidak punya pilihan lain lagi. Ibu, bapak, maafkan Nafisah, aku tidak punya pilihan lain lagi. Aku butuh makan, butuh uang banyak untuk melanjutkan hidupku. Cuman dengan cara ini Nisa bisa hidup berkecukupan. Nafisah berkata begitu lirih di dalam hatinya. Nafisah tidak membayangkan sebelumnya kalau takdirnya harus begini. Tak lama kemudian Nafisah dan Irna sampai juga di klub. Kedatangan Nafisah menjadi sorotan para laki-laki hidung belang. Baru saja datang, Nafisah sudah dicolek-colek oleh yang sedari tadi menunggu kedatangan Irna. Kalau colek saya, harus bayar saya 500.000, ucap Nafisah dengan entengnya. Cuma 500.000 colek saja, kalau temani plus-plus berapa harganya? Goda itu sembari menyentuh pipinya Nafisah. Nafisah menepis tangan itu. Sepertinya Nafisah belum merasa nyaman. Pandangan mata Nafisah tiba-tiba tertuju kepada Elo, pengusaha tampan yang berjalan sempoyongan ke arahnya. Elo sudah mabuk parah. Elo pun jatuh pingsan. Teriak Nafisah yang langsung berlari menghampiri Elo. Dengan langkah gontai, Nafisah menghampiri laki-laki yang tergeletak di atas lantai. Elo sudah tidak sadarkan diri. Minuman alkohol yang ia minum terlalu banyak. Dengan susah payah, Nafisah mengangkat tubuh Elo yang sudah tidak berdaya itu. Tuan, apakah kau tidak apa-apa? Tanya Nafisah panik yang langsung merangkul Elo. Elo tidak bergeming sama sekali. Irna menghampiri Nafisah. Nafisah, kenapa kau urus pria mabuk ini? Kau harus melayani pria itu. Dia berani membayarmu mahal, ujar Irna. Namun Nafisah malah tidak menanggapi apa yang dikatakan Irna. Dirinya malah memampang
Elo berjalan menuju keluar klub. Anak itu baru saja masuk sudah membangkang. Kesal Irna. Di luar Nafisah tampak bingung saat ini. Ia bingung kemana harus membawa pria mabuk ini. Karena merasa pegal, ia memutuskan untuk duduk di depan klub. Elo sudah tidak berdaya sama sekali. Elo duduk menyandar di bahu Nafisah. Selamanya aku tidak akan pernah punya anak, sahut Elo pelan, namun terdengar jelas oleh Nafisah. Nafisah tercengang mendengar ucapan Elo seperti itu. Dirinya sempat berpikir, mungkin pria ini sudah menikah dan dirinya mandul, sehingga tidak bisa punya anak. Namun Nafisah tidak memperdulikan hal itu. Irna keluar menyusul Nafisah. Irna meminta Nafisah untuk masuk ke dalam dan melayani om-om yang tadi. Lalu tuan ini bagaimana? Tanya Nafisah yang begitu memperdulikan keadaan pria yang sama sekali tidak ia kenal. Biar jadi urusan tante. Nanti tante akan menyuruh pelayan untuk membawa pria ini ke dalam kamar klub. Baik kalau begitu, ucap Nafisah pasrah. Sebenarnya dirinya belum siap sama sekali dengan pekerjaan ini. Tapi apa boleh buat, Nafisah sangat membutuhkan uang saat ini. Tabungannya sudah habis. Nafisah pun masuk ke dalam klub bersama Irna. Sementara Elo diurus oleh salah satu waiters laki-laki.